record ya. Oke. Yang bisa merecord hanya host. Oh iya. Oke, berarti baru direkam sekarang ya. Maaf, nggak baca tadi. Ya, nggak apa-apa. Ya, yang nomor 1 ini ya. Kemudian ada pertanyaan dulu. Untuk yang nomor 2, difaktorkan terlebih dahulu. Oke, itu yang nomor 1, yang nomor 2 sambil disiapkan pertanyaan. Pertanyaannya boleh lewat chat juga loh ya. Ya. Yang nomor 2 kita lihat di sini, kita cari pembuat nolnya ya. Pembuat nolnya adalah 2x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat dikurangi belum masuk lagi ya. Ya, baik, mungkin biar cepat nanti ada yang membantu saya ya. Ini pembuat nolnya adalah sama dengan ini, kita sederhanakan ya, 2x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dikurangi x ditambah 3. Oke, kita sama dengankan 0 ya. Kita faktorkan jadi berapa? Ada yang sudah mencari ini, mungkin bisa membantu saya biar lebih cepat. Berapa kira-kira? X-1 mungkin ya. Berapa kira-kira? Ayo dibantu dulu. X-3. Ya, oke. Ya. X-3 terus? X-1. X-1. X plus 1. X plus 1. Oke. Terima kasih Mbak Nabila ya. Baik, berarti dari sini kita punya pembuat nolnya adalah X sama dengan 3, kemudian X sama dengan 1, dan X sama dengan negatif 1 ya. Setelah ketemu pembuat nolnya, kita buat garis bilangannya. Kemudian negatif 1, 1, dan 3. Ya. Kita dapatkan daerahnya 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 daerah. Kita uji ya. Titik ujinya paling gampang buat nyari 0 ya. X sama dengan 0, maka diperoleh apa? Maka diperoleh hasil 6 ya. 6 itu lebih besar dari 0. Jadi di sini positif. Oke, gitu. Kemudian sini, daerah sini X sama dengan 2. Nah, titik ujinya jangan ambil yang sini ya. Ini kan pembuat nolnya. Jadi ketika ambil X sama dengan 2, maka diperoleh berapa di sini? Nah, diperoleh 2 kurangi 3 min 1, kemudian kalikan 1, min 1 ya. Berarti min 1 kalikan 3. Min 3.
Ini kurang dari 0. Di sini negatif. Ya, negatif. Nanti diteruskan di sini mesti hasilnya positif ya. X-nya 4. Kemudian yang di sini kita ambil min 2. X-nya min 2. Ya, ini nanti mesti hasilnya lebih besar 0, yang ini kurang dari 0. Ya, ini dihitung ya. Gitu. Ada yang belum masuk tadi. Ya. Bentar. Oke. Ya, tunggu temen lagi. Udah jauh ya. Baik. Jadi daerah yang diminta adalah daerah yang lebih besar sama dengan 0. Ada sama dengannya sehingga di sini di sini ada full ya. Full semua. Ya. Baik, himpunan penyelesaiannya adalah boleh dituliskan begini. Minta hingga koma min 1 digabung maaf. Keliru ya. Yang lebih besar 0 ini ya, yang positif ya. Ini kemudian ini. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1 dengan 1 digabungkan dengan 3 sampai tak ini. Oke. Ini full gitu. Ya. Oke, gitu. Nah, tadi ya. Mungkin Mas Erwin saya jadikan co-host ya. Nggak ada ya. Biasanya bisa jadi co-host. Oke, ini yang nomor B ya. Lanjut ke yang nomor C. Yang nomor C. Maaf ya, ada suara-suara dari belakang. Oke, yang nomor C ya. Yang nomor C ini kita buat menjadi pertidaksamaan tanda mutlak terlebih dahulu. Satu ya. 1 lebih besar sama dengan 1/8 ditambah 2 ya, sehingga kita punya X/5 ditambah 1 itu lebih dari 2/8. Oke, ingat pertidaksamaan tanda mutlak ini kalau lebih dari berarti kita harus menyelesaikan pertidaksamaan X/5 ditambah 1 kurang dari negatif 2/8 atau X/5 plus 1 lebih dari 2/8. Oke, itu. Ya. Yang nomor C mungkin ada yang sudah menghitung sampai sini.
Belum ada ya? Jadi kita selesaikan pertidaktahuan. Ya, Bu, sudah, Bu. Ya, siapa ini? Saya Siapa? Yoga Tama, Bu. Oh, Yoga. Boleh difoto, disampaikan. Yoga Tama. Nah, dikirim di grup, Mas. Saya pakai HP, Bu. Oh, pakai HP. Oh iya, Bu. Bentar ya, Bu. Iya, kamu kirim di Iya. WA grup, nanti saya buka. Oke. Iya, Mas Yoga. Nggak. Yang C aja kan, Bu? Ya, yang C. Nomor lain boleh nanti kalau yang lain sudah ini. Nanti dikirim di WA. Sudah dikirim kah? Oke, kita lihat di iya. Ya, miring ini. Bentar. Fotonya miring deh. Oke. Ya, baik teman-teman bisa melihat di layar ya. Oke. Ya. Ini kurang dari atau ini lebih dari ya. Oke. Ya. Yang 125/8. Yang sini. Yang dicari yang dari dan lebih dari. Ya. Baik. Gimana teman-teman? Setuju nggak hasilnya dengan Mas Yoga? Ada yang punya jawaban berbeda? Setuju. Ya, setuju ya. Udah, oke ya. Betul ya. Ya, baik, jadi begini pengerjaannya. Oke, nomor 1C sudah ya. Kita ke yang nomor 2 sudah ada yang mengerjakan? Selain Mas Yoga ya. Tentukan domain dan link dari F. Yuk. Siapa yang sudah mencoba? Oke. Belum ada? Ada yang mau menyampaikan hasilnya? Ada yang belum masuk kah? Udah masuk semua ya. Oke, ingat ya. Di sini F-nya adalah bentuknya fungsi rasional. E kuadrat ditambah 1 dibagi akar E kuadrat plus 5X plus 6. Nah, di sini domain itu adalah daerah asal yang bisa menghasilkan nilai suatu fungsi F. Nah, kalau bentuknya seperti ini, berarti ingat bahwa penyebut itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Dan tentu saja ingat bahwa di sini ada tanda akar. Nah, kalau ada fungsi begini, ya, maka domain F-nya adalah, ya, domain F-nya di dalam tanda
akar, dia harus nilainya apa? Lebih besar sama dengan 0 ya. Biar nilainya nanti bilang real, karena kita kajiannya di sistem bilang real. Jadi yang di dalam tanda akar harus lebih besar sama dengan 0. Tetapi karena tanda akarnya ini sebagai penyebut, maka kita punya superakar Fe. Nah, maka domain F-nya di sini harus lebih besar dari 0 ya. Gitu. Jadi nanti kalau tanda sama dengannya ikut kan penyebutnya 0 ya. Dia tidak terdefinisi begitu. Sehingga di sini harus F-nya lebih besar 0. Yang di atas ini nggak masalah ya karena bentuknya seperti ini. Polinomial. Polinomial itu kalau polinomial itu mesti domainnya itu bilangan real ya. Semua bilangan real bisa masuk. Gitu. Jadi sehingga di sini kita cari yang di dalam tanda akar ini harus E kuadrat ditambah 5X ditambah 6 harus lebih besar 0. Nah, di sini pembuat nolnya adalah X tambah 2, X ditambah 3. Ya. Kita punya X-nya pembuat nolnya adalah negatif 2 dan X-nya negatif 3. Ini kita buat garis bilangannya negatif 3, di sini negatif 2. Oke. Nah, di sini melalui titik uji ya, melalui titik uji nanti di sini plus, si minus, ini plus. Ya, kita uji aja 0, misalnya 0 di ruas kanan di sini, yang akan positif ya, gitu. Jadi daerahnya yang diminta yang positif berarti yang sini, yang sini. Oke. Sehingga domain F-nya adalah minta hingga dan negatif 3 sama negatif 2 dan tak hingga. Ya, domainnya di sini. Oke. Kemudian untuk range-nya akar dari bilangan di sini nanti kan dia positif ya. Jadi E kuadrat ditambah 1 di sini selalu bernilai positif ya. Sembarang bilangan kita masukkan misalnya X-nya negatif 4, kita substitusi di sini negatif 4 kuadrat kan mesti positif ya. Sehingga hasil dari nilai F di sini, berapapun nilai yang dimasukkan sesuai domain, mesti hasilnya positif. Sehingga domain F-nya ini, maka RF-nya adalah bilangan positif. Nggak mungkin negatif ya. Jadi di sini 0 sampai tak hingga. Gitu. Oke. Nomor 2, mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Silakan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan nomor 2. Nggak ada ya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Saya, Bu. Oh iya, siapa ini? Sebutkan nama ya kalau nanya ya. Siapa? Saya Doni, Bu. Doni Setiawan. Dani Setiawan? Jawaban rank. Range-nya? Ya, jawaban rank nomor 2 saya nolnya kurung siku. Oke, nolnya kurung siku. Kenapa alasannya? Kenapa nolnya kurung siku? Kan itu yang domainnya kan yang itu kan negatif 2, lebih dari negatif 2. Ya. Jadi tadi saya ngecek negatif 1 itu sama dengan 0. Jadi titik bawahnya menurut saya 0 itu ikut. Jadi saya kurung siku. Negatif satunya masuk ya? Domain ya?
Gimana? Bentar, Bu. Nih, ya, nggak apa-apa. Iya, benar nih, Bu. Salah, Bu. Ya, Saya salah, Bu. ya, nggak apa-apa. Saya Oke. salah. Astaga. Ya, nggak apa-apa. Itu Jadi tahu kuadrat kan nggih, ya? Bu. Lupa. Ya, kalau tanya jadi tahu kan? Iya. Makasih, Bu. Ya, ya, Ya. oke Mas Maaf, Bu. Setiawan, nggak apa-apa. Jadi manfaatnya diskusi begitu ya, nanti malah jadi tambah tahu. Karena yang atas ini bentuk kuadrat, dia mesti nilainya positif ya. Meskipun tadi min 1 memenuhi ya, min 1 di sini kan dikuadratkan positif. Gitu. Oke, terima kasih sudah merespon Mas Setiawan. Yang lain ada? Hati-hati karena ini jawabannya ini kalau Mas Setiawan jawabnya kurung siku sudah beda loh ya. Kalau skor nilai ujiannya Iya, Bu. ya nilai 20 nggak jadi nilai 20 nanti karena sudah beda jawabannya. Ya meskipun tidak nol ya hasilnya karena mengerjakan ini mesti saya kasih nilai. Gitu. Oke, tidak ada ya yang lain ya. Yang nomor 3, gambarlah grafik fungsi berikut, jelaskan langkah-langkahnya. Nah, untuk skill ini saya kira kemarin ada bantuan dengan GeoGebra ya, untuk menggambarnya sangat mudah sekali atau pakai Wolfram. Wolfram Alpha dipakai HP bisa. Nah, tetapi yang perlu kalian ingat adalah langkah-langkahnya untuk menggambar ini seperti apa. Nah, itu yang perlu diketahui ya. Tidak hanya kita bisa menggunakan softwarenya langsung, tapi kita harus tahu. Jadi yang pertama biasanya kita apa? Tentukan titik potong ya, titik potong F dengan sumbu X, kemudian dengan sumbu Y, begitu. Yang kedua adalah tentukan ini tentukan. Kalau pakai ini agak lambat ya, tentukan sumbu simetrinya ya, sumbu simetrinya. Bisa nilai maksimum, nilai minimum nanti juga kritisnya namanya ya, nilai maksimum minimum. Maksimum atau minimum. Minimum. Ya. Oke, gitu. Jadi untuk mencari titik potong F dengan sumbu X, langkahnya bagaimana? Maka untuk mencari titik potong dengan sumbu X, diambil Y-nya sama dengan 0 ya. Jadi Fx-nya di sini sama dengan 0. Maka kita dapatkan akar-akar dari ini, persamaan kuadrat ini. Jadi nanti ada 2 tentunya karena dia persamaan kuadrat ya. X1,0 dan X2,0. Nanti itu titik potong F dengan sumbu X. Kemudian yang sumbu Y, jadi ini Y-nya disama dengan 0. Kemudian yang sumbu Y ini X-nya disama dengan 0. Kemudian tentukan sumbu simetrinya, masih ingat ya. Sumbu simetri itu X misalnya P, YP nanti sama dengan min B per 2A. Nanti kalau saya salah formulanya boleh diinterupsi. Kemudian yang Y-nya adalah F dari XP. Ya. Nih. Oke, gitu. Tentukan nilai kritis atau maksimum atau minimumnya ya. Bisa jadi ini adalah nilai dari sumbu simetrinya ini. Kemudian yang berikutnya tentukan titik bantunya. Titik bantu sehingga bisa digambar ya. Ya, ambil aja X berapa, Y-nya berapa, X berapa, Y-nya berapa, terus dihubungkan titik-titiknya tersebut dengan kurva begitu. Bisa saya coba dulu dengan Wolfram ya. Mudah-mudahan jalan. Oke, min 3x kuadrat ditambah 2x
ditambah 5. Oke, kita lihat hasilnya. Ya, ini pakai wolfram ya. Bisa kalian lihat di sini titik potong fungsinya dengan sumbu Y ini 1,0 dan sekian ya. Kemudian karena nilai A-nya dia negatif, dia membuka ke bawah. Ya, kalian bisa coba di ini wolfram alpha. Oke. Ya, itu untuk menggambarnya nanti bisa dilengkapi sendiri ya. Kita lanjut ke nomor 4. Mungkin sudah ada yang mengerjakan ini, gampang sekali nomor 4, silakan. Ada yang mau nge-share jawaban? Nomor 4 yuk. 4. Mencari persamaan lingkaran nih, gampang. Sudah ada yang mengerjakan belum? Saya sudah. Oh ya, siapa ini? Mas siapa? Ibnu Wijayanto. Ibnu Wijayanto. Di-share di grup bisa? Iya. Tapi saya masih bingung sama grafiknya, Ibu. Grafiknya? Oke, enggak. Iya. Nanti pakai wolfram. Persamaannya aja dulu. Oh, iya. Persamaannya silahkan dikirim. Oke. Ya, baik. Teman-teman bisa lihat di sini. Ya, kelihatan ya. Titik ujung-ujung diameternya adalah 4,-1 dan 2,7. Nah, kemudian dicari panjang diameternya terlebih dahulu, ketemunya 2 akar 17 ya. Sehingga kalau panjang diameternya 2 akar 17, jari-jarinya adalah separuhnya ya, yaitu akar 17. Pusat lingkaran ya, pusat lingkaran itu adalah titik tengah dari diameter, sehingga kita cari titik tengahnya dengan cara X-nya dijumlahkan dibagi 2, Y-nya dijumlahkan bagi 2, oke. Sehingga ini diperoleh 3,3 ya. Ya, baik. Ini mungkin kurang tanda kurung ya, Mas Ibnu ya. Nanti tambahi kurung ya. Di sini bagian ini tambahi kurung. Ini kurung ya. Kurung buka, kurung tutup. Ini juga kurung karena titik ya. Kemudian pusatnya 3,3. R-nya akar 17 ya. Jadi diperoleh ini ya, mudah-mudahan perhitungannya benar. X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9 ya. Y kuadrat. Ini kok min Y? Ya Bu, maaf Bu, itu kurang angka 6. Ya, ini kurangi 6 Y. Oke, Iya. 6 Y ya, baik. 6 Y, kemudian yang terakhir berapa ini? 18 ini? 1, oke ya. Sudah betul ya? Teman-teman ada yang mau komen? Ada yang jawabannya beda? Saya gambarkan dulu. Kalian juga bisa nyoba pakai wolfram gambarnya, Mas Ibnu. Udah pernah pakai wolfram belum? Belum Bu. Belum ya. Boleh bisa pakai HP kalau misalnya HP-nya nggak dipakai untuk meeting. Jadi wolfram alpha gitu, kemudian nanti ketikkan persamaannya.
X kuadrat. Ini saya pakai HP karena nanti kalau saya buka di laptop takutnya ngehang ya kayak dulu. Jadi nanti saya share aja. X kuadrat ditambah Y kuadrat kurangi 6X kurangi 6Y tambah 1. Sama dengan 0. Kalau manual sini nggak bisa mendekati akar 17-nya ya, karena irasional. Ya, tapi saya malah ngehang nih. Ada yang sudah ketemu gambarnya dengan Wolfram? Ya, baik. Jadi persamaan lingkarannya ini sudah betul. Nanti gambarnya menyusul ya. Tapi saya ngehang nih. Nanti kalau sudah nggak ngehang, saya kirim gambarnya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Itu kok ada suara tok tok tok. Gimana? Ada yang lagi nukang ya? Oke, nomor 4 sudah oke. Mas Ibnu tadi ngasih jawabannya. Nanti gambarnya menyusul ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita yang nomor 5. Nomor 5 ada yang mau ini? Ngeser jawabannya? Silahkan. Mari saya minum dulu ya. Ayo, ada yang mau ngeser nomor 5? Jadi pusatnya berapa ya? 3,3 ya? X kuadrat tambah Y kuadrat. Oh, oke. 6.
Ini gambarnya ya. Nih, yang lebih tepatnya. Ya hampir-hampir mirip dengan yang dibuat tadi. Hanya saja di sininya yang terlalu ke bawah punyanya Mas ini tadi. Mas Ibnu. Ini ya. Ini ya. Gitu. Oke. Nih, jadi kalian bisa buka Wolfram apa, tinggal diketikkan di sini, kemudian di run di sini, keluar ini ya. Gitu. Untuk yang nomor 5 bisa seperti itu juga. Gambarlah grafik fungsi berikut, carilah asimptotnya jika ada dan jelaskan langkah-langkahnya. Ini hampir sama dengan yang nomor 3 tadi ya. Ya, langkah-langkahnya seperti itu. Nah, yang ada asimptotnya di mana? Di fungsi yang mana? Ini tentunya yang di fungsi rasional ya. Ini ya, yang ada asimptotnya. Itu garis untuk batasnya. Nah, pertanyaannya di sini asimptot apa saja yang ada? Ada yang bisa jawab? Kita bahas untuk yang 5B ya. Asimptot apa saja yang ada untuk fungsi 5B? Silahkan dijawab. Bisa enggak? Sebutkan namanya dulu kan jawab. Asimptot datar. Ya, ini siapa? Mbak Fitri. siapa? Siapa? Fitri. 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 Iya, Bu. Oke, kalau ada di kelas nama double nanti Fitri siapa lengkapi ya, nanti tidak saya keliru. Saya coba jawab ya, Bu. Ya, oke, silakan Mbak Fitri. Oh, ya. Yang 5B itu asimptot datar sama asimptot tegaknya dua-duanya ada. Oke, Yang nggak ada asimptot miring. Iya, baik. Asimptot tegaknya berapa? Tahu nggak? Asimptot tegaknya X sama dengan min 1/3. Oke, terus asimptot. Terus yang asimptot datarnya Y sama dengan 2/3. Oke, sip. Ya, baik, terima kasih Mbak Fitri. Kita lihat nanti grafiknya ya. Ya, baik, di sini untuk fungsi rasional 5B F itu yang ada benar ya, ada asimptot datarnya diperoleh dari mana asimptot dasar? Yaitu dari mana? Ada yang bisa jawab? Diperoleh asimptot datarnya yaitu Y sama dengan 2/3 dari mana? Itu dari mengambil limit f(x) ya untuk x menuju ya. Sehingga di sini diperoleh apa? Limit dari 2x min 7 per 3x plus 1 untuk x menuju tak hingga nilainya adalah 2/3 ya. Jadi asimptot datarnya adalah Y sama dengan 2/3. Oke. Kemudian asimptot tegaknya diperoleh saat F-nya menuju tak hingga. Ya, jadi F menuju tak hingga ketika penyebutnya 0 ya, yaitu
3x plus 1-nya sama dengan 0. Jadi ketika penyebutnya 0 nanti F-nya menuju tak hingga. Maka diperoleh X sama dengan min sepertiga. Ini sebagai sepertiga ya. Min sepertiga asimtot tegaknya. Gitu. Itu ya. Kemudian gambarnya saya screenshot dulu ya. Ya. Kita lihat gambarnya ini. Oke. Ya, ini dia gambarnya ya. Nah, grafiknya ini yang bawah. Maka asimtot tegaknya itu tadi min sepertiga ya di sini. Dia tidak suatu garis yang tidak dipotong oleh kurvanya ya, tidak memotong ya. Kurvanya tidak memotong garis asimtot, hanya didekati saja. Kemudian yang asimtot mendatarnya adalah yang di sini. 2/3 tadi ya. Ya, gambarnya di sini. Jadi kalau menggambarnya tinggal ditambahkan. Nih, kalau di sini tadi saya hanya menggambarkan grafiknya saja ya. Itu ini cara cepat ya untuk menggambar grafik. Kalau ingin yang lebih detail ya pakai GeoGebra. Oke. Baik. Kita lanjut ya. Yang nomor 6. Nomor 6 ada yang sudah mengerjakan? Mau di-share boleh? Bang ini. Nomor 6. Ya, siapa nama? Saya itu siapa? Erwin. Oh, Mas Erwin. Ya, di-share di grup boleh? Sudah, Bu. Ya, oke. Kita lihat ya. Mas Erwin. Ya, baik. Kita tunggu dulu. Masih loading. Oke, limit dari 3x kuadrat kurangi 14x ditambah 15 dibagi x min 3. Ya, kita cek limit, menghitung nilai limit itu caranya dengan substitusi ya. Yang pertama, nah kita substitusikan nilai 3. Apa yang terjadi ketika kita substitusikan nilai 3? Yang bawah tentu saja 0 ya. 0/0, Bu. Ya, yang atas juga 0. Ketika 0/0 kan tidak ada nilainya ya. Nah, tidak ada nilainya berarti kita gunakan pemfaktoran ya. Jadi ini yang atas difaktorkan. Kemudian ada yang dikanselasi. Ya. Kenapa ini boleh dibagi? Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Karena perkalian sama pembagian. Karena perkalian. Kenapa boleh? Kalau tanpa ini boleh nggak? Boleh membagi seperti itu nggak kalau tanpa ini, tanpa limit ini? Nggak boleh ya, harus ada syarat. Ini kan variabel ya X-nya. Jadi kalau tanpa limit ini kita nggak boleh membagi ini. Kecuali ada syarat X-nya tidak sama dengan 3 begitu. Nah kalau ada limit di sini kan artinya X-nya hanya mendekati 3 kan. Jadi kita boleh membagi. Jelas itu sebagai jaminan bahwa ini tidak bernilai 0. Kalau nilainya 0 kan nggak boleh dibagi 0, bagi 0 kan nggak boleh. Gitu. Jadi ini boleh dibagi karena di sini hanya limit X mendekati 3. Jadi bukan X sama dengan 3. Begitu.
Jadi nilainya di sini tidak 0 ya. Boleh dibagi sehingga hasilnya 3x dikurangi 5. Kemudian x-nya baru boleh disubstitusi di sini karena menghasilkan suatu nilai. Ya. Oke, hasilnya adalah 4 ya. Cara lain bisa dengan L'Hopital atau aturan turunan ini ya sudah dikerjakan oleh Mas Erwin juga. Yang atas diturunkan terhadap x, yang bawah juga turunkan terhadap x. Oke, kemudian substitusikan. Jika masih 0 per 0, turunkan lagi ya. Begitu. Sini ternyata sudah menghasilkan nilai 4, jadi cocok ya hasilnya 4. Oke, terima kasih Mas Erwin. Yang lain mungkin sudah paham juga ya. Sama-sama, Bu. Ya. Nah, ini yang nomor pertanyaan aplikasi nih. Sudah ada yang ngerjain belum? Bacanya harus lebih dari 1 kali ya. Tidak hanya sekali baca kalau soalnya aplikasi. Ini nanti modelnya berbentuk apa? Yang nomor ini. Di sini nomornya 20 ya. Ada yang tahu? Bentuk model matematikanya apa? Berbentuk apa? Bentuknya linier, apa kuadratik, atau pangkat 3? Ada yang tahu? Bentuknya adalah linier ya. Di sini sudah disebutkan. Pertumbuhannya secara linier. Jadi data menunjukkan bahwa produksi kelapa sawit di Sumatera tumbuh secara linear. Oke, saya izin ke toilet dulu ya. Mungkin ada yang nyoret-nyoret dulu, boleh nanti di-share.
Sudah ada yang nyoba? Yang kita punya berarti di sini oke. Tahun 2000 ya. Ada Mas Srohim ya. Ya. Tahun 2000 sebanyak 1 juta 1.800.000, kemudian yang tahun 2014 sebanyak 11.600.000. Ya. Gimana? Lanjutannya? Tuliskan rumus untuk S dalam X, yaitu banyaknya produksi kelapa sawit yang diproduksi X tahun setelah tahun 2000. Ya, baik. Jadi awalnya adalah tahun 2000, kita misalkan di sini X0 ya. Tahun 2000 itu X0. Nah, yang tahun 2014 berarti X ke 14 gitu. Jadi kita punya S0-nya adalah 7.800.000. Kemudian S14-nya adalah 11.600.000. Gitu. Ya. Nanti kita cari, ini kan seperti kita mencari persamaan garis dengan dua titik ya, gitu. Jadi silahkan cari, nanti bentuknya adalah SX sama dengan AX plus B, ya, karena bentuk linearnya seperti ini. Oke, silahkan, ada yang sudah ketemu nilai A-nya berapa, B-nya berapa? Boleh di-share di sini. Coret-coret dulu boleh. Ada tidak yang mau mencoba? Persamaan garis melalui dua titik. Oke, baik, kita bisa gunakan, masih mengerjakan ya, Y min Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 kurangi X1. Ya, kalian bisa gunakan ini ya. Oke, untuk mendapatkan ini. Berarti kita punya apa? Y dikurangi ini ya. Y1-nya 1,8 juta. Kemudian Y2-nya 11,6 dikurangi Y1-nya 1,8
sama dengan, ini X ya. X dikurangi X1-nya 0, kemudian X2-nya adalah 14, kurangi 0. Gitu. Oke. Maka kita peroleh apa? Y sama dengan 11,6 kurangi 1,8 berarti berapa? 9,8. Oke, 9,8 X ya. Kalikan ke sana kan ya. 9,8 X terus masih per 14 ya. Per 14 ditambah 1,8. Oke, begitu? Sambil dicek. Benar nggak? Keturun. Ya, itu adalah SX-nya ya. Jadi kita peroleh SX-nya adalah 98,14 X ditambah 1,8 ya. Gunakan rumus tersebut untuk menentukan banyaknya produksi kapal saya pada tahun 2015. Berarti tinggal X-nya digantikan dengan 15 ya. Kemudian suara saya masih terdengar ya? Halo? Masih, Bu. Oh iya, masih. Ini sambil nunggu loadingnya ya. Kalian bisa coret-coret di buku masing-masing ya. Oke. Yang nomor B digunakan untuk meramalkan tahun 2015. Berarti X-nya adalah 15 ya. Kita substitusikan ke sini. 15-nya, maka nanti kita dapatkan S15-nya begitu. Yang C pada tahun berapa sehingga produksi kelapa sawitnya mencapai 6 juta ton, sehingga yang diketahui adalah Y-nya, dicari X-nya begitu. Y atau S-nya ya. Gitu. Gambarkan, nah ini tinggal menggambarkan bentuk persamaan linearnya adalah persamaan grafiknya adalah berupa garis ya nanti. Asal ditentukan dua titiknya kemudian dihubungkan nanti jadi garis. Ya. Jadi ini tadi SX-nya adalah 9,8 per 14 X tambah 1,8 ya. Kemudian yang C dicari S15 ya. Ini ya. 9,8 per 14 kalikan 15 ditambah 1,8. Ya, nanti dihitung ya. Bisa pakai bantuan kalkulator. Ini dalam juta, ingat ya tadi ya. Kemudian pada tahun berapa sehingga berarti S X sama dengan 6 juta ya. Juta X-nya berapa? Oke, itu. Bisa dilanjutkan sendiri. Baik. Sekarang yang nomor 24 ke limit. Ada yang mau coba? Nomor 24. 24, 25 boleh? Saya kasih waktu dulu. Nanti kita sampai adzan zuhur ya. Kalau pembahasannya nggak selesai nanti ditambah, saya buatkan videonya. Soal ujiannya maksimal paling 5 ya. 5 dari sekian yang kita bahas ini. Yuk, 5 menit silahkan dicoba dulu. Nanti di-share hasil coret-coretannya.
Sudah ada yang mau mencoba? Nomor 24 atau 25? Enggak. Tentukan nilai A dan B agar fungsi berikut kontinu. Di titik X sama dengan 0 dan X sama dengan 3. Kemudian gambarkan grafiknya. Oke, jadi syaratnya kontinu di titik di sini yaitu nilai f x-nya ada ya. X-nya ada di titik itu. Kemudian limitnya ada, yaitu limit kiri sama dengan limit kanannya. Dan limitnya itu sama dengan nilai f-nya ya. Itu f di titik tersebut. Kalau dia titiknya 0 ya f0. Oke. Baik, kita lihat posisi X. Ya, ini sudah mulai berat ini. Ya, X sama dengan 0 berarti kita pakai yang bagian sini. Ya, ini kan fungsi patahan ya atau step function ini ya. Jadi bernilai 2 ketika X kurang dari sama dengan 0. Bernilai E kuadrat kurang dari A ketika X-nya lebih besar dari 0. Dan kurang dari 3. Baik, berarti kita ambil yang di sini. Limit fx untuk X menuju 0 dari kiri ya. Berarti nilainya 2. Kemudian limit f untuk X menuju 0 dari kanan. Nilainya berarti dari sini ya, didekati dari kanan. E kuadrat dikurangi A. Limit E kuadrat dikurangi A. X menuju 0 dari kanan. Maka nilainya adalah min A. Nah, sehingga dia kontinu di titik X sama dengan 0. Limitnya ini harus sama ya. Ya, limitnya harus sama, berarti limit f untuk X 0 dari kiri harus sama dengan limit f untuk X 0 dari kanan. Maka kita punya 2 sama dengan min A. Ya, jadi A-nya sama dengan negatif 2. Itu. Kemudian dia kontinu di X sama dengan 3. Berarti limit f untuk X menuju 3 dari kiri. Berarti pakai yang ini. Karena dari kirinya 3 berarti yang ini ya. E kuadrat dikurangi A. X-nya menuju 3 dari kiri. Kita substitusikan. Berarti 3 kuadrat ditambahkan 2 karena A-nya negatif 2 ya. Sehingga ketemunya di sini 11. Oke. Sedangkan limit X menuju 3 dari kanan F, kita punya limit BX ditambah 2 X menuju 3 dari kanan. Berarti kita punya 3B plus 2. Ya, itu 3B plus 2. Ya. Ya, 3B plus 2 ya, karena dia kontinu di titik X sama dengan 3, maka ya, sabar ya. Ya, baik. Jadi kita punya karena kontinu di X sama dengan 3, sehingga kita punya 3B plus 2 sama dengan 11. Sehingga B-nya sama dengan 3. Oke, jadi nilai A-nya adalah ini, B-nya adalah ini.
Sehingga disubstitusikan ke sini, kalian tinggal gambarkan grafiknya ya. Grafiknya nanti satu-satu. Maksudnya untuk E kurang dari 0 itu nilai G-nya. Nah ini, oh ini tadi saya F ya. Ya udah ini ganti F aja. Kemudian untuk X-nya dari antara 0, 3 nilai fungsinya ini. Ya satu-satu yang gambarnya. Tapi nanti jadi satu koordinat gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silahkan, Mas Erwin dan kawan-kawan. Sudah paham belum sampai sini? Nomor 25 ini gampang ya saya kira. Kalau ada yang udah nyoba. Ini pendiferensialan implisit untuk yang B. Yang 25B. Karena XY-nya tidak fungsinya ini tidak dituliskan dalam bentuk eksplisit. Kalau yang nomor A ini bentuk eksplisit ya. Oke. Mana? Ada yang ingin tanyakan? Silakan. Atau ada yang sudah mengerjakan nomor 25? Boleh di-share. Sampai turunan pertama dulu nggak apa-apa. Yang DYDX aja. Yang turunan kedua nanti dilanjutkan sendiri. Oleh masing-masing ya. Ini pakai yang 25A bisa pakai turunan perkalian ya, perkalian ini. Jadi Y-nya sama dengan U kalikan V, maka Y aksen sama dengan U aksen V tambah UV aksen ya. Kemudian yang ini pakai pendiferensial implisit gitu. Turunan implisit. Ya. Belum ada yang ini mengerjakan? Oh, sudah ada nih. Oke, untuk meeting pembahasan ini cukup ya. Sebentar. Iya, Bu. Ya. Bentar ya. Ada tamu. Oke, gitu ya. Nanti saya lanjutkan ke video ya yang belum dibahas ya. Ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup? Teman-teman boleh di-on-kan kamera karena ini kuliah di akhir semesternya ini ya. Ayo, ada yang mau disampaikan? Mas Ibnu? Nanti Mas Erwin di foto ini ya untuk dokumentasi ya. Teman-teman di ini dulu. Bisa nggak moto? Mohon maaf, Bu. Saya pakai HP, Bu. Oh, pakai HP ya? Oke. Yang bisa siapa ya? Iya. Teman-teman yang pakai laptop bisa. Iya. Siapa yang bersedia? Ini nanti saya save ya filenya. Jika ingin dipelajari nanti saya kirim ke grup. Oke. Ada yang siap mengambil gambarnya? Baik, sekali lagi saya sampaikan untuk perkuliahan kalkulus ini sampai di materi terakhir kemarin ya, yang integral ya. Nanti ujian akhirnya dari awal sampai, jadi dari kalkulus diferensial sampai kalkulus integral.
Gitu. Tentu saja ujiannya close book. Tata ujiannya kayak UTS kemarin ya. Jadi nanti mungkin saya kirim di Bismart. Ada durasi jamnya sesuai jadwal yang diberikan dari jurusan. Gitu. Biasanya sih maksimalnya 2 jam ya. Gitu. Kerjakan sendiri-sendiri. Ya. Oke, siapa yang siap mengambil gambarnya? Yang pakai laptop siapa ya? Saya nggak apa-apa, Bu. Siapa ini? Oh, Mbak Nabila. Firi. Ya, Mbak Nabila di apa-apa nih? Teman-teman sudah pada dibuka belum kameranya ya? Jadi 2 slide ya. Oke, jadi 2 slide.